Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali, bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya, keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan. Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah. Lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Aku adalah Dr. Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus. Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. Ya, ini serius sekali, kata Abu Nawas dengan nada tegas. Kau terkena penyakit pelitis akutis. Saudara itu kebingungan. Pelitis akutis? Penyakit apa itu Tuan Dokter? Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini. Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh. Saudagar itu panik, ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. Baiklah Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku. Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga, perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu. Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abu Nawas, ia malah tertawa. Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu, akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba.
Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. "Saudaraku yang ateis," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, "katakan padaku, dari mana asal susu ini?" Si ateis menjawab dengan mudah, "Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, "Baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau?" Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. "Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, "Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini." Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, "Seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati." Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu," kata raja sambil tersenyum. "Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, "Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi?" Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, "Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada." Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, "Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa." Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah,
Kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit. Yahudi itu penasaran dan setuju. Baik, aku siap membantumu Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada. Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup. Baiklah, mari kita coba. Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku. Bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah.
maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini, katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya. Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi, tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting. Tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya, kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu, ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum. Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja, aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu. Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun ia tidak mungkin menolak perintah raja.
Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku, hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu, tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja, "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan saran yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini?" tanya raja sambil tersenyum menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, pertanyaan Anda sangat bijaksana. Menghormati Habib keturunan Nabi memang penting, tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu." Raja yang penasaran bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Baginda, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang dua orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi, dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku." Raja setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari dua orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, dua orang Habib dihadirkan di hadapan Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara, "Baginda, mari kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib palsu akan terjebak dalam kepura-puraan." Untuk menguji mereka, Abu Nawas memberikan sebuah skenario. Bayangkan, kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas.
Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan. Sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakah. Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas, sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau benar. Habib asli menunjukkan sifat-sifat yang patut dihormati, sedangkan Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan menambahkan, "Baginda, hukum menghormati Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tetapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka." Raja mengangguk, tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk mengajarku sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak." Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. "Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil. Tapi aku punya satu syarat." Kedua saudari itu mengangguk serempak. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Kami akan menurut," jawab mereka. "Syaratnya," kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati, "kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak." Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil." Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, "Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu." Lalu ia menunjuk saudara yang lain, "Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya." Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya, "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah, cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?"
Tanya mereka bingung. Begini, kata Abu Nawas, daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian. Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum, "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini?" Tanya raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, pertanyaan Anda sangat bijaksana. Menghormati Habib keturunan Nabi memang penting, tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu." Raja yang penasaran bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Baginda, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang dua orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi, dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku." Raja setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari dua orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, dua orang Habib dihadirkan di hadapan Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara, "Baginda, mari kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib palsu akan terjebak dalam kepura-puraan." Untuk menguji mereka, Abu Nawas memberikan sebuah skenario. Bayangkan, kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan. Sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakah. Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas, sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau benar. Habib asli menunjukkan sifat-sifat yang patut dihormati, sedangkan Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan menambahkan, "Baginda, hukum menghormati Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tetapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka." Raja mengangguk, tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk mengajarku sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas, kali ini merasa penasaran dengan satu hal. "Abu Nawas, di kerajaanku ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Bagaimana caranya
kita bisa membedakan Habib asli dan Habib palsu? Tanya raja sambil tersenyum, berharap bisa membuat Abu Nawas bingung. Abu Nawas yang selalu siap dengan jawaban cerdik, berpikir sejenak lalu berkata, "Baginda, pertanyaan Anda memang sulit. Tetapi saya yakin saya bisa memberikan jawabannya. Namun, saya memerlukan waktu 3 hari untuk menemukan jawabannya." Raja setuju dan memberikan waktu 3 hari kepada Abu Nawas. Setelah 3 hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. "Baiklah, Baginda. Untuk membedakan Habib asli dan Habib palsu, saya membutuhkan 2 ekor kambing. Yang satu harus gemuk dan sehat, sedangkan yang satu lagi harus kurus dan lemah," kata Abu Nawas. Raja yang penasaran segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa 2 ekor kambing seperti yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah kambing-kambing itu dibawa ke hadapan mereka, Abu Nawas memulai penjelasannya. "Habib asli itu seperti kambing gemuk dan sehat ini. Dia selalu penuh dengan kebijaksanaan, ilmu, dan kebaikan, yang membuatnya dihormati oleh semua orang," kata Abu Nawas sambil menunjuk kambing gemuk. "Sedangkan Habib palsu itu seperti kambing kurus dan lemah ini. Dia mungkin terlihat seperti Habib dari luar, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kebijaksanaan, ilmu, dan kebaikan yang cukup untuk dihormati," lanjut Abu Nawas sambil menunjuk kambing yang kurus. Raja tertawa dan berkata, "Abu Nawas, penjelasanmu sangat menarik, tapi bagaimana kita bisa memastikan kebenarannya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menguji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam dan bijaksana. Habib asli akan selalu memiliki jawaban yang baik, sementara Habib palsu akan kebingungan dan terjebak dalam kebohongannya sendiri." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan jenaka. "Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku tertawa dan mengajarkan sesuatu sekaligus." Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari, Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi. Dan dalam mimpi, aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik.
Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam. Abu Nawas tersenyum lebar. Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku. Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu. Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian? Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis. Baginda Raja mengutus hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya sang hakim. "Kami tidak tahu, Tuan. Nanti kami akan menemuinya," jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. "Hai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim," kata mereka. Abu Nawas pun ingin menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali. Akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak menerima hadiah besar." Tuan Hakim menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahukan kepada istrinya, "Aku pikir Tuan Hakim galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku 1 kantong uang. Padahal aku memberinya hadiah 1 butir buah," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok datanglah ke istana, dan bawalah buah yang banyak. Pasti hadiah yang kau dapat lebih banyak lagi," kata istrinya senang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah nanas. Ketika di perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. "Mau kemana Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti buah yang lebih pantas Abu Nawas, seperti buah anggur," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Dan Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak bisa memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya
dan ia menjadi marah. "Kamu tahu kan, kalau aku paling benci buah anggur?" tanya Tuan Hakim emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi heran. "Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Padahal aku sedang menghukum kamu," ucap Tuan Hakim. Dengan polosnya, Abu Nawas menjawab, "Sebab pada awalnya aku akan membawa sekeranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba, kalau yang dilempar buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku?" lanjut Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas, dan ia pun mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya, orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul, dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Itu sih gampang." "Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang pintar kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua.
Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru. Jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu. Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati. Apa tugasnya, tuanku? Raja dengan suara lantang berkata, Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya. Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan. Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab. Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting. Raja yang sangat penasaran bertanya, Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, Benar, tuanku. Hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini. Raja tercengang mendengar jawaban itu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan. Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir. Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya, raja tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. Abu Nawas, kata raja, aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu. Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada? Tentu saja ada, seru raja. Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu. Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari, katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya. Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas. Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu. Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun, seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur? Abu Nawas tersenyum lebar. Oh tidak Baginda, saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Abu Nawas membungkuk sambil berkata, terima kasih Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh. Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja, aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu. Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baik tuanku,
Hamba akan melaksanakan perintah Tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu, tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja, "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan saran yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.